Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Citra, NIM 86034126 dari Prodi PGSD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan 4 pertanyaan. Itu yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membeda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 pertanyaan tersebut. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan nilai pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan, pengarah, dan penguji agar pendidikan tetap berdiri kokoh sebagai ilmu, memiliki dasar yang sah, serta berpegang pada nilai kebaikan dan kebenaran. 1. Mengawasi eksistensi, yaitu menegaskan hakikat, tujuan, dan batas pendidikan. 2. Menjamin pendidikan tidak sekedar rutinitas tapi punya makna dan arah yang jelas. 2. Memperkuat keilmiahan, memberi kaidah berpikir logis, sistematis, dan kritis. Memastikan teori, metode, dan penelitian pendidikan sah, teruji, dan bisa bertanggung jawab. 3. Menanamkan nilai-nilai, menentukan nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam pendidikan. Mengatur apa yang diajarkan, cara mengajar, dan tujuan pendidikan berlandasan etika dan moral. Contoh, tanpa filsafat, pendidikan hanya dianggap sekedar mengajar dan belajar tanpa tahu tujuannya apa. Dengan filsafat, pendidikan didefinisikan sebagai upaya membentuk manusia seutuhnya. Jadi, semua kegiatan diarahkan ke tujuan itu. Yang kedua, pendidikan bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pertanyaan yang kedua, pendidikan bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan bukan hanya penerapan filsafat, tapi juga menjadi tempat uji, pengembangan, dan penyabaran gagasan filsafat ilmu agar terus hidup dan berkembang. 1. Wadah penerapan nyata. Filsafat ilmu berubah dari teori menjadi kenyataan lewat pendidikan. Nilai kebenaran, kemanusiaan, dan kebijaksanaan diterapkan dalam kegiatan belajar. 2. Sarana pengujian dan penyempurnaan. Masalah pendidikan, misal kesenjangan metode baru, memaksa filsafat berpikir ulang dan menyempurnakan gagasannya. Tantangan zaman membuat filsafat ilmu terus diperbarui agar tetap relevan. 3. Media, penyebaran, dan pengayaan. Nilai dan cara berpikir filsafat diajarkan ke generasi baru. Gagasan baru dari pendidikan dan siswa memperkaya khazanah pemikiran filsafat. Contoh, masalah anak makin bosan belajar. Cara lama, filsafat ilmu meninjau ulang konsep bagaimana manusia belajar. Lahir pemikiran baru seperti belajar aktif dan mandiri. Pendidikan karakter, menerapkan nilai moral filsafat sekaligus mengembangkan pemikiran tentang apa itu manusia berakhlak. Pertanyaan yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi. Filsafat ilmu membedah masalah pendidikan dari 3 sisi dasar, sehingga akar masalah terlihat jelas dan solusi tepat ditemukan. Contoh, ini poin-poin dan contohnya. 1. Ontologi, menjawab apa yang dikaji. Membahas hakikat pendidikan, hakikat manusia, hakikat ilmu. Contoh, masalah, apakah pendidikan hanya mengisi otak atau membentuk kepribadian? Analisis, lewat ontologi. Diputuskan bahwa manusia makhluk berakhlak dan berjiwa. Pendidikan harus mencerdaskan sekaligus membentuk karakter. 2. Epistemologi, menjawab bagaimana cara memperoleh ilmu, membahas metode, kebenaran, cara mengajar, batas pengetahuan.
Contoh, masalah. Metode aman lebih baik, ceramah atau diskusi. Analisis, lewat epistemologi, pengetahuan lebih kuat jika ditemukan sendiri. Dipilih metode diskusi. Dan pemecahan masalah. 3. Aksiologi, menjawab. Untuk apa ilmu digunakan? Membahas nilai, kegunaan, etika, manfaat pendidikan. Contoh, masalah. Pendidikan hanya mengajar nilai tinggi atau membentuk manusia berguna. Analisis, lewat aksiologi, ilmu harus bermanfaat dan baik. Pendidikan tidak sekedar nilai, tapi kesiapan hidup dan akhlak. Kesimpulannya, karena bisa beda dari 3C ini, filsafat ilmu persis seperti pisau yang membedah persoalan sampai ke akarnya. Pertanyaan yang terakhir, yaitu yang keempat. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, penerapan, penyusunan, undang-undang atau kebijakan pendidikan nasional. Dasar filsafat, ontologi, pendidikan untuk semua manusia tanpa membeda-bedakan. Epistemologi, materi dan metode disesuaikan tahap perkembangan anak. Aksiologi, pendidikan harus adil, merata, dan memajukan bangsa. Contoh nyata, program wajib belajar 12 tahun berlandasan pandangan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan sebagai hak asasi. Dalam kurikulum, penerapan, kurikulum merdeka belajar, dasar filsafat. Ontologi, setiap anak unik, punya bakat dan minat berbeda. Epistemologi, pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa, bukan cuma disampaikan guru. Aksiologi, pendidikan harus memerdekakan, memanusiakan manusia. Contoh nyata, siswa boleh memilih mata pelajaran pendalaman sesuai minatnya, sesuai pandangan bahwa pendidikan harus menghargai keunikan tiap individu. Dalam proses pembelajaran, penerapan, guru menggunakan metode belajar kontekstual atau berbasis masalah. Contoh nyata, saat pelajaran IPA, siswa diajak mengamati lingkungan sekolah, cari masalah sampah, cari solusi, belajar sekaligus peduli lingkungan. Ini menerapkan ketiga prinsip filsafat sekaligus. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan atau saya uraikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.